asal dari Mandailing dulu, yaitu dari Kota Nopan. Tinggal saya di Lubuk Pakam. Bapak sebagai apa dalam adat Mandailing ini? Kalau saya sekarang ada sebagai tokoh adat yang Mandailing dulu, ya, yang berada di Kota Lubuk Pakam dari Santang ini. Ya, bahwa suku Mandailing ini sudah dikenal sudah lama daripada zaman Majapahit, ya, bahwa Mandailing sudah dikenal sebagaimana disebutkan oleh Empu Prapanca dalam kitabnya Negara Tama yang ditulis pada abad ke-14, yaitu sekitar tahun 1365 Masehi, bahwa suku Mandailing itu sudah dikenal bahwa dia merupakan adalah satu suku bangsa, yaitu bangsa Mandailing. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa Mandailing itu adalah bahagian daripada suku Batak, di mana dulu pernah terjadi peperangan Paderi namanya, Tuanku Imam Bonjol menyerang daripada suku Batak yang ada di Toba. Kemudian terjadi peperangan, kalah suku Batak ini, ya, ditaklukkan oleh raja dari Minang. Kemudian yang takluk ini ikut dibawa oleh raja Minang itu tersendiri. Maka sampailah di suatu tempat, yaitu daerah yang kita kenal hari ini Panyabungan, disebut juga Mandailing Godang. Kemudian di Kota Nopan disebut juga Mandailing Juluk. Maka disitulah berdiam satu suku daripada bahagian suku Batak ini, yang mana ibunya hilang. Maka Mandailing itu katanya Mandai hilang. Nah, Mandai hilang itu artinya kalau bahasa Minangnya ibunya hilang. Jadi suatu suku yang ketika itu ibunya tidak ada, hanya bapaknya saja karena meninggal mungkin, hilang dalam peperangan, maka keturunannya itu disebut dengan Mandailing. Maka adat daripada Mandailing itu, kalau kita lihat hari ini, adalah percampuran antara suku Batak dengan suku Minang, di mana di Mandailing itu tidak ada tulang namanya, adanya mama. Berbeda dengan Toba. Kalau Toba mereka itu manggil tulang, sedangkan di Mendeng tidak ada mama. Sama seperti halnya di Minang. Terima kasih. Bahwa adat Mandailing ini, ya, kita kenal namanya Galian Natur. Ada di situ Kahanggi, kawan Semarga. Kemudian di situ ada namanya Mora, yaitu saudara ibu kita, atau saudara nenek kita perempuan, atau saudara istri kita, itu namanya Mora. Kemudian ada anak boru. Anak boru itu adalah bahagian daripada istri keluarga dari adik kita, yang perempuan, bagian perempuan. Namboru kita, iboto kita perempuan, nah itu namanya anak boru. Maka daerah ini adat Mandailing ini terkenal dari Siabu namanya, ya, Kecamatan Siabu, kemudian Kecamatan Kota Nopan, di Kecamatan Panyabungan, di Kecamatan Batang Natal, di Kecamatan Natal, dan Kecamatan Muara Sepoli. Maka itulah daerah-daerah Mandailing namanya, yang hari ini kita kenal menjadi satu kabupaten, namanya Kabupaten Mandailing Natal. Nah, daerah itulah yang meliputi adat daripada Mandailing itu sendiri. Bahwa yang dikatakan suku Mandailing itu ada 9 marga. Yang pertama itu Lubis, yang kedua Nasution, yang ketiga Pulungan, yang keempat Parinduri, kelima Rangkuti, ya, kemudian keenam Matondang, 7 Dalimunte, 8 Daulay, 9 Batubara. Nah, inilah yang dikatakan suku Mandailing, 9 marga itu. Yang dikatakan dalam adat Pabuat Boru
Pabuat itu artinya mengantarkan, bahwa pabuat baru itu adalah menyerahkan ya anak perempuan kita yang telah menikah dengan marga yang lain, dan ketika itu kita antarkan dia kepada keluarga atau menyerahkan kepada keluarga pihak laki-laki, di mana dalam Mandailing ketika kita menikahkan anak perempuan yang dikatakan boru, maka si laki-laki itu wajib membawanya langsung ke rumah mereka. Maka setiap pabuat boru itu kita serahkan abid godang namanya, ataupun yang kita kenal dengan ulos, supaya apa? Di tempat pihak laki-laki itulah nanti dilakukan pesta yang dikenal dengan pesta Siriawan, digordangi, ditortorkan di rumah daripada pihak laki-laki. Nah, di dalam adat Mandailing tidak ada pesta di tempat perempuan, yang ada itu pesta di tempat laki-laki. Di saat itulah kita menyerahkannya kepada pihak laki-laki, itulah namanya pabuat boru. Ya, pabuat boru itu dilakukan setelah di rumah si perempuan, di mana pihak laki-laki itu menyelesaikan adat istiadatnya, seperti mengasih tuhor yang kita kenal dengan mahar. Kemudian dilaksanakan adatnya, namanya makobar adat, bahwa satu kampung itu mengetahui bahwa dia itu, si perempuan ini sudah dipinang atau dilamar oleh seorang laki-laki. Setelah selesai adatnya, maka diselesaikan pula hukum syaratnya, yaitu hukum agama, yaitu biasa menikah, dinikahkan sesuai dengan agama Islam kalau di kampung kita. Setelah selesai hukum syaratnya, maka orang tua daripada perempuan itu menyerahkan ataupun memberikan anak gadisnya itu untuk dibawa ke kampung pihak laki-laki untuk sebagai dongan matua burung namanya, yaitu kawan dalam sehidup dalam rumah tangga. Bahwa pakaian adat suku Mandailing ini itu pakaiannya terbuat dari sulaman benang emas, identik berwarna merah. Nah, laki-laki dan perempuan. Kemudian laki-laki itu diberi topi yang namanya ampu, yang satu menghadap ke langit, yang ke atas, ada satu menghadap ke bawah. Kemudian yang perempuan juga diberi namanya mahkota, yang kita kenal namanya ulang, yang disebut juga dengan jarum. Nah, juga ditambah dengan perempuan itu diberi logam. Kalau zaman dulu, zaman raja-raja adalah itu logam mulia, yaitu emas. Yang kita kenal hari ini juga adalah pound. Logam itu pound rupiah atau pound ringgit namanya. Nah, kemudian ditambah dengan ulos, yang kita kenal dengan namanya ulos sadung. Nah, itulah dia pakaian daripada suku adat Mandailing, dan dia identik warnanya merah, menyatakan bahwa keberanian dalam suku Mandailing. Ya, bahwa dalam pernikahan itu kan suatu kegiatan yang sakral, ya, yang istilah dalam bahasa Mandailing ini saulak pasapurni pisang, bahwa pernikahan itu sekali saja seperti pisang, satu kali punya jantung, tak mungkin berbuah-dua kali. Maka dalam pernikahan itu dibuatlah adat supaya diketahui ramai bahwa mereka ini sudah berumah tangga. Selesai adatnya, selesai daripada hukum syaratnya, maka dibuatlah yang namanya alat musik, namanya marnortor, margalanggang namanya. Margalanggang itu di margalanggang di luar di Guluan Naso Marlipta, di Guluan Naso Marrongit. Nah, itu ada namanya adatnya itu gordang 9 gordang. Maka 3 itu disebut dengan jangak namanya. Kemudian itu 2 uning-uningan, 2 kudong-kudong,
dua eneng-eneng. Nah, ditambah lagi dengan hertek namanya, ada yang kecil dari besi, hertek, kemudian ditambah dengan obung, kemudian ditambah lagi dengan suling, ditambah lagi dengan terompet namanya. Maka itulah menunjukkan kebesaran daripada hati orang yang melaksanakan pernikahan, sehingga orang tahu dan orang datang ramai menyaksikan pernikahan mereka. Kemudian ditortorkanlah. Di dalam tortoran itu ada yang pertama menortor itu suhud, yang kedua ada berikutnya menortor anak boru, kemudian menortor harajawan, kemudian menortor raja panusunan bulung namanya. Selesai itu baru pula menortor daripada napo sebulung. Selesai itu baru diupah-upah. Selesai itu pula baru dibikin gorar matobang namanya. Panggilan dia ketika dia setelah menikah. Maka mungkin dulu namanya si A, dan setelah menikah diganti pula namanya dengan sultan ini, atau mangaraja ini, atau tongku ini, atau maling ini, sesuai dengan kasta, sesuai dengan keberadaan sosialnya di daerah masing-masing. Pertama, syarat untuk menikahi orang Mandailing itu harus kita selesaikan dulu tangga-tangga peradatannya. Nah, yang pertama kita datang ke sana namanya manyisi. Manyisi. Ya. Apakah si perempuan itu sudah punya calon atau belum? Apa sudah ada yang melamar atau tidak? Kemudian selepas itu baru patobang hata, yaitu menyampaikan hajat dan tujuan yang sebenarnya. Kemudian itu baru naik kepada adat patibal siri namanya, menyerahkan mahar sesuai dengan kesepakatan, dilihat daripada status sosialnya di masyarakat. Kemudian setelah itu baru acara pabuat boru, mengalap boru. Kalau pihak laki-laki namanya mengalap boru, kalau pihak perempuan namanya pabuat boru. Diselesaikan adatnya, makobar, kemudian diselesaikan berhubung sarahnya. Nah, ini harus kita selesaikan. Nah, syaratnya itu dua, selesai adat, kemudian selesai pula hukum sarahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada masalah di berat. Ya, kalau dalam suku Mandailing, maka satu marga itu bersaudara, mengalir satu darah. Seperti saya marga Lubis, maka keturunan kami, nenek kami, opung kami Yanis adalah Silakitang. Silakitang itu adalah anak Namarobandibus. Jadi Lubis yang ada di tanah Mandailing itu asal dari Namarobandibus. Maka Lubis dengan Lubis tidak boleh menikah. Kalau ada yang satu marga menikah, maka mereka itu dikeluarkan dari adat karena melanggar daripada hukum adat. Nah, kalau bapaknya Lubis, emaknya Lubis, maka anaknya tidak boleh marga Lubis, maka dia marga Lintang. Begitu juga di Mandailing Kodam, di Penyambungan. Mereka yang bermarga Nasution, kalau ada Nasution sama Nasution menikah, maka itu dikeluarkan dari adat. Artinya apa? Mereka tidak diterima di dalam adat. Nah, kalau ada Nasution sama Nasution menikah, maka anaknya tidak boleh marga Nasution. Mereka adalah marga Pungkut. Yang ada hari ini marga Pungkut ataupun marga Lintang ada daerah mereka, yaitu di Muara Sukomi. Di sana mereka banyak keturunan. Dan juga mereka membuat satu adat istiadat tersendiri karena mereka dikeluarkan dari adat Mandailing. Kalau kita lihat dari sisi adat istiadat, kita lihat dari adat alat-alat musik, ya, kemudian kita lihat dari pakaian adatnya, maka saya cenderung berpendapat bahwa Mandailing itu merupakan bagian daripada suku Batak. Karena di adat Mandailing ada kita kenal namanya Dalian Datuk, ada Mora, ada Kahanggi, ada anak Moro. Itu juga di Toba, juga dikenal lihat suku Batak yang lain ada juga namanya Dalian Datuk juga. Dan mereka di sana ada namanya Doan Suku, ada namanya sana Hula-Hula, ada sama di sana juga namanya Buru. Jadi dengan kesamaan ini saya berpendapat dan yakin bahwa Mandailing itu merupakan
suku Batak. Dan juga ada beberapa yang lain yang mengatakan bahwa Mandailing itu bukan bagian dari Batak, dan itu merupakan pandangan mereka
Kabupaten Mandai Lingatan, ibu kota nampaknya bunga not, anggota bunga pebayani margaib, natar bonggal marga mana soti onot, turunan ni sultan lebayani adrib, apalagi boti alamat taib, ima turunat kedani permarga onot, lengatar bonggal maut da marga dana sotiot, di taknoni bayada mandai lingip, songo nile boti baya tokok neip, apalagi natal kenal di wilayah on, amat William Iskandaron, natal engganda baya paroib, nangadong ledi pabayanya bunga not, terus tu mandai lingjuluib, natubu marga baya jololu bitip, katurunan ni namora pande botion, uparan ni sila kita si bayi tangon, natar bongkak sian mana jolot, muda bola padang si dimpuan on kebersihan bayani wamat taib, nagogon marobat pembangunan mengalir kesejahteraan masyarakat on, nadidok baya kota salakot, nasa pajak baya dagulak sambului, nadidok baya degona iti yangon, obanot andai lingip, aco dupang dok maro ada nato anangon, rasong kibele marga andalo bim, aco rok male sanggupal baya mo nagip, nasanu patale mata indegip, muda madabu harap margunuon, so saja agit silo mo bayani rohib, atole muda muda non, muda pola tu padang lawat tu tak raot, ima kabupaten padang lawat tu tak reib, ibu kota nak gunung tuib, di sima penatar bonggal terbari daun, di turunan dani bayo manginip, di bayo angit karap mo bangot, apalagi darap sidak kalip, songongoni ape baya dana terbonggalip, anak baru marga baya jolo idonganot, nadi dok turunan di siregar pauim, apalagi siregar manor paut, di turunan dani siregar manor paim, apalagi da turunan dani ukuran duim, natar bonggalon di gunung tuaon, ileonak taronak aleonak.
budaya di tapanuli telatanon Datatian nasia anajoloib Ciano putana jumolo baya matundutip Muda pola upaya Terbonggalo nopuk terbari taib Di tapanuli baya selatanon Nadidok ibu kota lebaya cipi rokot Sebagai induk pemekaran di kabupaten Lebaya Ilena Wapatot muda pola napa matada wadib ima kabupaten Mandailing natalot songon Ilena pamadua onot pemerintah kota Padak Sidipu onot apalagi napa matolu honon Kabupaten Padang Lawas Utara songoni elena pa opat konon Kabupaten Laut Padang Lawas ileonak tarona ulenak Kabupaten Tapanuli